Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu harap semoga baik-baik saja. Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Katolik. Tema kita pada pagi hari ini adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara. Anak-anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami dan menghimpun kami di dalam masyarakat, serta menghendaki kami menjadi warga negara Indonesia. Bantulah kami agar dapat memahami dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban warga negara, sehingga kami mendapatkan apa yang menjadi hak warga negara, sebagaimana Yesus ajarkan dan perbuat sebagai warga negara. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak ibu, tema kita pada pagi hari ini adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, berbicara tema tersebut berarti kita bicara tentang manusia. Manusia itu siapa? Ya, manusia kita sendiri, kita dan orang-orang di sekitarnya. Artinya, kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tetapi kita akan bergantungan dan berhubungan dengan sesama kita. Nah, kita bicara tentang sebuah negara. Itu awal dasarnya adalah manusia. Karena tadi manusia tidak bisa hidup sendiri, dia membutuhkan orang lain, maka ada namanya suatu hubungan yang mempererat sehingga membentuk satu kesatuan yang akan membentuknya negara. Terbentuknya negara itu memiliki tujuan. Tujuannya apa membentuk suatu negara? Tujuannya itu untuk mencapai terselenggarakan partisipasi para warganya. Partisipasi warga negara itu diatur dalam bentuk kewajiban sebagai warga negara. Jika warga negara sungguh menempati apa yang menjadi kewajibannya dan penyelenggara negara melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, niscaya tujuan negara tersebut akan mencapai, yakni rakyat yang bermartabat, adil, dan makmur. Itulah arti dari sebuah negara terbentuk dari kesatuan antara manusia yang saling bertanggung jawab antara hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga akan mencapai di puncak yang ditujukan, yaitu mencapai rakyat yang bermartabat, adil, dan makmur. Nah, di dalam gereja Katolik itu sudah menyatakan bahwa umat Katolik di Indonesia itu adalah 100% warga negara Indonesia dan 100% juga warga Katolik. Nah, kita sebagai anak atau orang yang beragama Katolik, kita harus meneladani teladan Yesus dan mengikuti ajaran Yesus, di mana gereja Indonesia itu menaati apa yang menjadi kewajiban warga negara Indonesia. Dengan itu seluruh rakyat Indonesia akan mendapatkan apa yang menjadi haknya. Anak-anak ibu, kita berbicara tentang warga negara, berarti kita berbicara tentang hak dan kewajiban. Setiap kita yang terlahir ke dunia itu sudah memiliki hak dan kewajiban. Berbicara tentang hak dan kewajiban, hak itu adalah setiap warga negara berhak memperoleh kesejahteraan seperti kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang kewajiban artinya setiap warga negara harus ikut ambil bagian dalam pembangunan kesejahteraan bersama. Contohnya, saat sekarang kalian lagi mengikuti pelajaran pendidikan agama Katolik. Kalian sebagai siswa mempunyai hak mendapatkan ilmu dari guru, sedangkan ibu sebagai guru mempunyai kewajiban memberikan ilmu kepada kalian. Hak kalian mendapatkan ilmu dari guru, dan kewajiban kalian sebagai anak sekolah adalah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, sedangkan haknya ibu sebagai guru adalah mendapatkan upah, artinya mendapatkan gaji. Nah, itulah yang dinamakan sebagai hak dan kewajiban. Anak ibu, mari kalian memperhatikan tampilan gambar yang ada pada layar. Nah, di sini merupakan tujuan serta hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Nah, gambaran rangkaian pertama itu tentang membayar pajak. Artinya kita sebagai warga negara mempunyai kewajiban membayar pajak. Yang kedua adalah gambar rangkaian kedua itu pembangunan jalan, di mana setelah kita melakukan kewajiban kita, setiap warga negara juga berhak mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah. Nah, kita melihat lagi gambar rangkaian ketiga. Di situ ada listrik masuk desa, penerangan jalan, media elektronik, terus pembangunan gedung sekolah dan sekolah. Nah, di sini merupakan dari tujuan dari hak dan kewajiban kita tadi. Setelah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, contohnya tadi kita membayar pajak, setelah itu kita mendapatkan hak kita. Nah, dari mana hak kita? Apa saja hak kita? Nah, seperti mendapatkan pendidikan, terus ada juga jalanan yang bagus, terus penerangan seperti listrik, terus alat-alat elektronik seperti TV, radio, dan sebagainya, serta gedung sekolah. Itu merupakan dari hak kita sebagai warga negara. Tetapi kita bisa mendapatkan hak demikian jika kita sudah melakukan kewajiban kita tadi, yaitu membayarkan pajak tadi. Makanya sebagai warga negara yang baik, setiap tahun setiap kita itu membayar pajak kepada negara. Nah, uang yang kita setorkan kepada negara tadi akan dikelolakan pemerintah dalam bentuk kesejahteraan umum bersama. Jadi tidak perorangan tetapi kesejahteraan umum bersama. Artinya semua kita akan menikmatinya. Nah, seperti apa saja? Seperti yang Ibu sampaikan tadi. Penerangan, gedung sekolah, elektronik, jalan yang bagus, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya untuk apa dari semuanya ini? Tujuan negara itu adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hak-hak warga negara antara lain mendapatkan perlindungan hukum, berserikat berkumpul, mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan, berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berhak atas pendidikan, berhak atas kehidupan yang layak, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, itulah dari tujuan negara serta hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, anak-anak, mari kita melihat ke dalam kitab suci. Hari ini ada 2 bab, tapi di Injil yang sama, yaitu Injil Matius. Yang pertama adalah Matius bab 17 ayat 24 sampai 27. Yang kedua Matius bab 22 ayat 15 sampai 22. Nah, anak-anak Ibu, kalian membaca ini dengan baik-baik dan pahami. Nah, tadi kita berbicara sebagai warga negara. Kita mempunyai hak dan kewajiban. Nah, di dalam kitab suci, terutama di kitab suci Perjanjian Baru di Injil Matius juga, Yesus sendiri menegaskan dan memberikan contoh kepada kita di mana dia juga membayar pajak kepada kaisar. Jadi kita juga harus mencontohi teladan Yesus, di mana Yesus juga dia waktu hidupnya dulu juga melakukan tugasnya, yaitu mempunyai kewajiban dan hak. Nah, anak-anak sekalian, tidak saat ini saja kita berbicara sebagai warga negara Indonesia saat ini, tetapi di dalam kitab suci juga Yesus mau mengatakan kepada kita sebagai warga negara yang baik dan sebagai warga negara anak Tuhan yang baik, kita juga menaati pemerintah yang ada pada saat ini. Artinya apa yang mereka buat semuanya untuk kesejahteraan kita bersama. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca kitab suci, hari ini ada 2 bab yang ditampilkan. Nah, 2 bab itu berada pada Injil yang sama, yaitu Injil Matius. Berdasarkan Injil tersebut ada 4 pertanyaan dan itu harus kalian kerjakan. Pertanyaan yang pertama, apakah Yesus membayar pajak? Jika ya, jelaskan mengapa Yesus bersedia membayar pajak. Pertanyaan yang kedua,
Apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi untuk menjerat Yesus? Nah, tunjukkan bagaimana jeratan itu. Kalau bisa kalian tampilkan atau tuliskan ayatnya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana jawaban Yesus terhadap pertanyaan orang-orang Farisi yang menjeratnya. Dan pertanyaan terakhir, apa yang dapat kita teladani dari Yesus berhubungan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara? Anak ibu, setelah kalian mengerjakan tugas, ada 4 pertanyaan tadi berdasarkan Injil Matius. Nah, selanjutnya ini ada tugas lagi yang harus kalian kerjakan, di mana merupakan tugas catatan. Nah, catatan ini yang kalian catat di buku pendidikan agama Katolik kalian. Nah, yang nanti akan kalian kumpulkan hanyalah pertanyaan 4 soal berdasarkan Injil Matius tersebut. Anak-anak ibu, sekian materi kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian, dan kita akan kembali bertemu lagi di materi yang akan datang. Selamat pagi.